Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang sangat saya muliakan dan juga saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz ustazah, para sesepuh. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada tuan-tuan guru sekalian. Dan juga yang sangat saya muliakan dan sangat saya hormati ketua masjid dan para pengurus-pengurusnya. Lagi-lagi saya tidak bisa sebutkan satu-satu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada tuan-tuan sekalian. Yang saya hormati dan yang sangat saya muliakan para jamaah subuh pada pagi hari ini, semoga semuanya mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati tim Badan Wakaf Al-Quran Cabang Surabaya dan juga yang datang dari Jakarta. Alhamdulillah, subuh ini titik ke-42 titik selama saya dari Jakarta sampai ke Surabaya. Kurang lebih perjalanan 1 bulan lebih sudah. Nah, sambil kita menunggu teman-teman menampilkan video perjuangan dakwah saya nanti di lapangan, sebelumnya saya minta izin, saya minta ikhlas, minta ridho, memperkenalkan diri. Nama saya sebelum beragama Islam namanya Yohanes Soter. Kenapa saya tadi dipanggil Yohanes Soter? Karena itulah nama aslinya saya sebelum beragama Islam. Dan di ijazah saya pun tetap Yohanes Soter, tidak ada perubahan. Terus nama Abdurrahman itu pada saat saya sudah beragama Islam, setelah saya bersyahadat. Pertama-tama saya orang jauh, orang kampung yang tidak jauh perbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Suku saya suku Dayak. Sub-suku kami Dayak ini ada 100 lebih sub-suku. Alhamdulillah saya kebetulan di antara banyak suku itu ada 2 suku sub-suku saya, yaitu Dayak Mamaluh dan Dayak Iban. Dayak Iban ini yang pernah kita dengar yang ada di Sarawak, Malaysia. Kampungnya saya kalau mengikuti KTP sekarang ada di Desa Sibohulu, Kecamatan Embaluh, Kecamatan Putus Ibu Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ibu kotanya itu Pontianak. Mungkin ayah bunda, tuan-tuan dan puan-puan pernah datang ke Pontianak. Nah, dari Pontianak itu ke kampung saya saat ini, setelah jalan bagus, kurang lebih 12 jam pakai mobil pribadi. Kalau pakai bis kurang lebih 15 jam. Kalau pakai truk bawa barang kurang lebih 18 sampai 20 jam. Agama asal saya adalah Katolik. Saya kurang lebih 12 tahun di Katolik. Dari lahir sampai saya umur 12 tahun. Saya mengenal Islam ini, ayah bunda, alhamdulillah, dari televisi. Itu pun mendengar suara azan. Azan yang dikumandangkan siaran Malaysia. TV ukuran 14 inci, warnanya hitam putih, yang satu-satunya ada di kampung kami itu. Nah, disitulah saya mendengar azan, Pak. Bukan mendengar azan yang dari seperti yang kita dengar subuh tadi dari masjid, dari musola. Karena apa? Karena tidak adanya di sana.
Tidak, jangankan musola, masjid, orang Islam pun tidak ada, Pak. Saya perlu cerita sedikit dari mana datangnya agama Katolik ke sana. Agama Katolik itu dibawa oleh seorang pastor, misionaris. Dia namanya Soter. Pada saat itu juga saya lahir, Pak. Saya lahirlah pada tahun berapa? 1972. Saya lahir, maka dinamakan dengan nama Soter. Kalau nama Yohanes ini adalah nama baptis. Nah, karena ayah saya kepingin kalau saya nanti udah dewasa, saya akan diizinkan untuk sekolah pastor. Makanya diambillah nama saya pastor. Singkat cerita, pada tahun 1987 saya mendapatkan hidayah dari Allah. Dari mendengar suara azan. Pada saat saya ingin tahu apa sih yang dikumandangkan orang Islam ini, yang setiap sore 5 kali sehari berkumandang. Karena pinginnya saya tahu, ayah bunda, tuan-tuan dan puan-puan, saya mulailah buka televisi. Di situ terlihat ada tulisan, sebentar lagi kita akan menyaksikan kumandang fardu maghrib. Nah, pada saat itu saya tunggu, karena saya ingin tahu nih, apa sih yang dikumandangkan orang Islam ini. Lalu terdengarlah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di bawahnya itu ada tulisan Latin dan juga artinya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Terlintas di pikiran saya, sebesar apa Allahnya umat Islam ini. Waktu itu saya umur 12 tahun, masih 12 tahun. Namun, baru juga saya mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya dipukul, Pak. Saya diusir dari rumah. Bahkan saya disebut orang gila. Begitu sakitnya, Pak. Tidak seperti ayah bunda sekalian yang lahir dari rahim seorang ibu muslimah, yang tidak ada masalah. Kalau saya baru mendengarkan kalimat Allahu Akbar aja udah ada pukulan, cacian, makian, bahkan diusir dan tak dikasih makan. Itu yang membuat saya penasaran. Kalau mereka tidak ada di rumah, pada saat itulah saya curi-curi mendengarkan suara azan. Alhamdulillah, berapa kali saya mendengarkan azan sampai hafal saya, Pak. Hafal arti-artinya, sampai hafal dengan doa setelah azan. Itu belum bersahadat. Nah, apabila kalau saya ingin mendengar azan, kalau mau buka televisi, saya tetap dimarah lagi. Saya akan diusir dari rumah dan tak akan dikasih makan lagi. Namun, karena saya sudah merasa hafal, apabila saya rindu, kangen dengan azan, terpaksalah saya yang memandangkan azan sendiri. Saya lari ke belakang rumah. Kebetulan rumah kami itu dikelilingi hutan. Kalimantan penuh dengan hutan lebat dulu, Pak. Dulu. Nah, sekarang karena datangnya perusahaan, datangnya orang-orang kaya, orang pengusaha, penguasa, maka hutan pun banyak yang terbabat. Namun tempat kelahiran saya masih banyak hutannya dan asli sampai sekarang. Jadi saya lari ke belakang rumah, di situ saya azan. Saya berkumandanglah azan, saya pegang mic-nya, seolah-olah mic ada potongan kayu. Di situ saya mulai teriak,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ke kalimat La ilaha illallah. Air mata itu tak terasa menetes, Pak. Yang dada saya sesak, sempit, terasa lapang. Hati saya yang gelisah, kok masih terasa senang, ada kebahagiaan. Dan itu saya ulang berkali-kali. Dan bahkan sambil mengambil kayu bakar pun, saya azan, Pak. Saya jalan kalau tidak ada orang samping saya azan. Sambil pikul air dari Sungai Kapuas, azan. Nah, setelah itu saya pun tidak tahan lagi. Takutnya nanti kalau saya azan terus begini, saya dikatain orang gila, saya diusir dari rumah, saya akan dimarah lagi, dipukul lagi. Nah, sebelum itu terjadi, terlintas di pikiran saya ingin pergi dari rumah, lari dari rumah. Saya cari orang. Kebetulan ada 6 orang itu pergi merantau. Mau merantau ke Malaysia mencari nafkah. Ikutlah saya dengan mereka. Jam 2 malam kami pergi. Sebelum kami jauh melangkah, kami harus melewati Sungai Kapuas. Lihat kiri kanan Sungai Kapuasnya tidak ada sampan. Terpaksalah kami berenang, Pak. Air pun air waktu itu air pasang. Lumayan deras airnya. Bahkan saya sampai hanyut kurang lebih 30 meter daripada pelabuhan yang tempat kami singgah. Tempat kami nyebrang. Nah, setelah itu sampai di tanah seberang, kami pun melanjutkan perjalanan, Pak. Jalan terus naik bukit, turun bukit, masuk hutan, keluar hutan. Sampailah kami, kalau mau nginap nanti kami cari pokok kayu yang besar, yang rindang daunnya. Nah, disitulah kami. Cuma beralaskan daun kayu, Pak. Beratapkan langit. Untunglah waktu itu perjalanan kami tidak ada hujan. Berapa lama kami sampai di kampung yang namanya Desa Badau? Kurang lebih 3 hari 2 malam jalan kaki, Pak. Sampailah di Badau, saya sakit, diperiksa oleh dokter, saya divonis kena penyakit kuning. Nah, setelah itu teman saya yang 6 orang itu meninggalkan saya di kampung Badau. Kita singkatkan cerita, kurang lebih 1 bulan saya di Badau. Pada pagi-pagi hari saya melihat orang mandi ke sungai. Kurang lebih pukul 5 pagi, saya lihat orang mandi, semuanya mandi. Ada apa nih orang nih mandi pagi-pagi, tumben-tumbennya, tidak pernah mandi pagi orang di sini, orang desa ini. Ternyata mereka siap-siap ingin melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Oh, ini indah. Pulangnya saya lihat lagi mereka, ya Rab, saya lihat mereka rapi, yang tak pernah pakai kerudung, yang tak pernah pakai songkok, jadi pakai songkok, baju koko, rapi, wangi. Wah, indah nih. Saya pingin seperti mereka. Nah, pada saat itulah saya bertanya-tanya, kalau saya ikut kalian seperti ini, bagaimana caranya? Oh, kamu harus masuk Islam dulu. Kemana? Dicarilah KUA. Carilah KUA, sampai tempat KUA, saya minta untuk diislamkan. Pak KUA pun menyarankan dengan saya, menanyakan syarat-syarat dengan saya. Pertama syarat adalah surat izin dari kedua orang tuamu, terus surat pelepasan agamamu, terus surat keterangan dari desamu. Pak KUA, kalau Pak KUA minta persyaratan ini dengan saya, sedangkan dari kampung ini, dari Desa Badau ini ke kampung saya Benua Martinus, itu perjalanan 3 hari 2 malam. Tidak adakah
syarat yang lebih mudah selain daripada ini. Dan lagi-lagi pun tidak bakalan orang tua saya ngizinin saya masuk Islam. Apa kata Pak KUA? Tidak boleh. Ini memang sudah syaratnya. Ya Allah Pak, tidak ada timbang rasanya Pak KUA dengan saya. Udah jauh perjalanan, minta masuk Islam pun minta persyaratan banyak betul Pak. Kecewa ada sedikit Pak. Sampai hati enggak. Baru mau masuk Islam begini dipersulit. Terus dari pagi sampai sebelum asar saya minta ke tokoh-tokoh agama Islam lainnya. Begitu juga jawaban mereka. Mereka tak sanggup. Nah, setelah sholat asar ketemulah saya dengan Pak Daeng Tetong orang Bugis. Disitulah saya minta pendapat dengan dia. Minta saran dengan dia. Dia bilang, boleh, tidak ada masalah. Jadi, namun kalau kamu mau benar-benar masuk Islam, kamu mandi dulu. Disuruhlah saya mandi, Pak. Bukan hanya mandi, berendam kurang lebih 2 jam di sungai. Ditonton oleh umat muslim lainnya di sungai. Berendam saya, Pak. Belum mereka suruh angkat dari sungai, belumlah saya bangun. Setelah kurang lebih 2 jam, barulah saya disuruh naik ke rumah untuk melaksanakan syahadat. Alhamdulillah, dengan sekali bimbing, saya pun dinyatakan saya sudah masuk Islam. Nah, sorenya, maghrib, saya ikut orang sholat maghrib. Tanpa ada pembinaan terlebih dahulu. Saking benar-benarnya saya ini mau belajar agama Islam ini. Ikutlah saya berdiri di belakang orang. Sab orang nih, ada yang saya di belakang sendiri, biar tidak ganggu yang sab-sab lainnya. Namun kata ada anak-anak, bang, jangan di belakang bang. Di sini ikut kami sab ini. Tidak apa-apa, saya di belakang karena saya mau belajar. Tidak apa-apa, kamu di sini aja. Nah, gitulah. Disitulah saya melihat bagaimana cara mengangkat takbiratul ihram, begitu pula apa yang diucapkan, begitu pula dengan namanya ruku, i'tidal dan segala macam. Nah itu alhamdulillah setelah selesai sholat saya ikut mengaji di musola. Saya lihat ada kurang lebih 50 anak-anak, ada yang dari Al-Quran, ada juga dari Jusama. Nah disitulah saya tahu kalimat alif di atas a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Nah itu dulu yang diajarkan oleh guru ngaji saya Pak. Selang beberapa waktu, pas saya udah kelas 3 SMP, datanglah seorang guru dari Jawa, namanya Pak Sudarmanto dari Probolinggo. Insya Allah pagi ini setelah acara ini saya akan silaturahmi ke rumahnya. Saya udah pisah dengan dia kurang lebih 30 tahun lebih. Saya cari dia karena dialah yang mengajarkan saya bagaimana beretika, bagaimana beradab, bagaimana menunjukkan kasih sayang. Orang Jawa Pak. Dialah yang mengajarkan saya melanjutkan bagaimana mengenal Islam ini. Setelah itu, tuan-tuan dan puan-puan, 1 bulan kurang lebih, terdengarlah kabar saya masuk Islam Pak. Kebetulan ayah saya itu orang yang dihormati, disegani di kampung itu. Karena beliau juga seorang pegawai negeri. Nah, mendengar anaknya masuk Islam, karena bapak saya ini, keluarga saya ini, seluruh kampung itu beragama Katolik fanatik. Dia tak rela, tak sudi ada anak keturunannya masuk agama lain selain daripada Katolik. Dia mulai menulis surat. Isi suratnya seperti ini. Kepada yang tidak terhormat. Coba. Biasanya kan yang terhormat ya Pak ya. Ini yang tidak terhormat. Kepala Kantor Urusan Agama Islam
dimanapun berada. Saya peringatkan, tolong anak saya yang bernama Yohanes Soter, kami kasih waktu 1 minggu, harus pulang ke kampung. Dan dia harus melepaskan agama Islam. Dia harus kembali ke Katolik. Begitulah kurang lebih isi surat beliau. Pak KUA pun menyampaikan dengan saya, ini yang saya tidak mau, yang inilah saya tidak suka. Masalah ini yang saya takuti. Padahal Pak KUA itu istrinya mualaf juga. Singkat cerita, saya lagi minta nasihat dengan guru saya Pak Sudarmanto, nasihat dengan Pak Daeng, sama nasihatnya. Apa katanya? Kamu setiap saat bersujud, pada saat itulah engkau memohon kepada Allah. Karena tidak ada manusia yang bisa melindungimu selain daripada Allah. Pada saat itu engkau minta kepada Allah. Alhamdulillah ayah bunda, yang tadi ceritanya mau seminggu, mereka mau datang, kalau saya tidak pulang, mereka akan datang mengambil saya, baik hidup maupun mati. Nah setelah itu, selama kurang lebih 2 tahun Pak, mereka tak kunjung tiba di kampung itu. Alhamdulillah. Setelah tamat SMP, saya melanjutkan sekolah ke kabupaten. Saya pamit dengan guru saya. Sebenarnya guru saya Pak Sudarmanto ingin mengirim saya ke Jawa Timur. Mau masuk ke pondok pesantren. Lagi-lagi karena terlalu jauh, karena tidak ada biaya. Tapi beliau mengatakan, jangan kalut, jangan sibuk dengan biaya. Saya siap mengantarkan kamu. Pokoknya kamu harus mondok pesantren di Jawa Timur. Itu nasihat beliau. Namun karena saya tadi, mohon maaf, karena lagi ada orang tua, saya minta izin. Meskipun demikian, saya minta izin dengan orang tua saya. Waktu itu mak saya pun masih hidup. Saya minta izin, ternyata mak saya tak izinin. Tidak usahlah, tidak usah jauh-jauh. Nanti kamu tidak ketemu dengan ibu lagi. Kebetulan mohon maaf, bapak saya dengan mak kandung saya sudah pisah. Waktu itu. Makanya saya mendengarkan kata mak saya. Terus, setelah ketemu di kabupaten, disitulah saya ketemu dengan orang tua saya yang nama ayah itu tadi. Apa yang saya lakukan terlebih dahulu? Saya berlutut di jalan. Saya ambil tangan ayah saya cium. Ditariknya Bapak Ibu. Saya ambil lagi, saya cium. Ditariknya 3 kali berturut-turut, dia tak mau. Dia marah saya. Saya kira udah 2 tahun lebih, tak mungkinlah dendam. Masih ada juga rasa dendamnya Pak. Untung beliau waktu itu tidak bawa mandaun. Kalau bawa mandaun, entah apa yang terjadi. Nah, namun saya tidak putus asa. Saya selalu dekati orang tua saya. Saya tunjukkan akhlak etika dengan dia. Beliau sering mengajak saya berdebat tentang masalah agama. Baik agama Katolik maupun agama Islam. Dia ingin mengajak saya membanding-bandingkan agamanya dengan agama Islam. Saya tolak Pak. Saya tidak mau. Karena apa? Apapun yang saya sampaikan, beliau tidak akan pernah menerima. Jalan satu-satunya adalah saya buktikan bahwa akhlaknya seorang muslim ini sangatlah baik. Nah itu. Pada waktu itu juga ada bertahun kemudian, ayah saya pun kena penyakit stroke. Nah pada saat itulah saya membuktikan kasih sayangnya saya sebagai anak. Yang tadi sudah lain akidah dengan dia. Disitulah saya merawatnya. Saya menggendongnya sampai ke rumah sakit. Dan bahkan beliau sampai sembuh. Meskipun tidak semuanya sembuh. Karena stroke ini tidak mudah sembuh Pak. Dia kena langsung tidak pandai jalan. Dan Alhamdulillah setelah saya bantu dia, saya rawat dia dan sebagainya. Beliau pun bisa jalan. Meskipun tertatih-tatih. Nah,
sebelum ayah meninggal, ketika dia melihat adab, akhlak yang saya sampaikan ke ayah saya. Setiap saya pergi, saya cium tangan ayah saya. Pulang, saya cium tangan ayah saya. Begitulah. Saya bicara dengan dia pelan. Saya hormati ayah saya. Nah, disitulah dia mulai Pak. Mulai hatinya pun mulai agak senang lah. Bahkan sebelum beliau meninggal berpesan, nak, jangan pernah keluar dari Islam. Bahkan adik tiri saya 2 orang yang perempuan disuruhnya ikut saya masuk Islam, Pak. Nah, pada tahun 2000 mulailah saya berdakwah, Pak, masuk ke pelosok-pelosok negeri, terutama yang pertama dulu di Brunei Darussalam. Namun saya tidak di bandarnya, saya tidak di kotanya, saya masuk ke pelosok negeri. Di situ saya melihat para mu'alaf bagaimana dibina, bagaimana dibimbing di sana. Dan begitu pula dengan bantuan rumah dan segala macam. Bahkan mereka di sana digaji, Pak. Mu'alafnya tuh digaji. Nah, setelah itu saya pulang ke Sarawak, Malaysia. Sambil berniaga, sambil dakwah. Begitu juga, Pak. Pulang saya ke Indonesia, saya lihat di kampung halaman saya sendiri. Alhamdulillah, sangat jauh perbedaannya. Jangankan mu'alaf, umat Islam pedalaman pun jarang mendapatkan bimbingan, jarang mendapatkan binaan. Kenapa? Bukan mereka tak mau ke sana, tapi tak sanggup. Pertama, jauhnya jarak. Akses menuju ke sana pun susah. Itu yang masalahnya. Karena apa? Mohon maaf. Kita, mohon maaf nih, kalau dakwah pasti hitung-hitungan dulu dana nih. Ada enggak dananya? Terus nanti di sana nginep di mana? Nah, ada enggak listriknya ya? Ada enggak internetnya? Terus jalannya enak enggak ke sana? Nah, kalau dakwanya itu dulu yang dipikirkan, insya Allah tak datang-datang. Tapi kalau dakwah karena Allah, semuanya itu dinikmati. Meskipun rintangan bagaimanapun akan dinikmati. Mohon maaf, saya tidak ada gaji. Saya tidak pernah ada gaji dari siapapun untuk dakwah ke lapangan. Alhamdulillah, Pak. Hampir semua dari 23 kecamatan, dari 278 desa, hampir saya datangi semua. Saya telusuri semua. Mana buktinya kamu dakwah? Nih ada video, boleh dilihat, perhatikan. Ini saya menggunakan sampan. Sampan ini biayanya pulang pergi kurang lebih 5 juta, Pak. Dan alhamdulillah ke kampung yang saya tujuan ini, alhamdulillah dari tahun 2021 saya mendirikan masjid sampai sekarang, alhamdulillah, Pak. Udah lebih daripada 10 kali saya datang ke sana. Saya bawa Al-Quran, saya bawa paku, semen, dan lain sebagainya. Ini air banjir. Air banjir, mau masuk ke kampung, tidak bisa lewat. Motor pun naik mobil. Ini mobil, motor, sampan tidak bisa lewat, jalan kaki, Pak. Bawa Al-Quran. Ini pakai motor, begitu juga. Siapa yang sanggup jalan seperti ini kalau betul-betul tidak dari hatinya dakwah? Tidak bakalan. Nah, itu sampai ada yang tumbang. Nah, ini juga melusuri Sungai Kapuas. Ambil, bawa Al-Quran, bawa pakaian bekas, Pak. Beda dengan, mohon maaf, yang di sebelah. Nah, ini lagi teman-teman dari tim BWA. Ada yang sampai jatuh. Ini pakai motor, Pak. Ini kondisi jalan pedalaman Kalimantan.
Ini biayanya ngojek ini 500.000 Pak. Nah, itu bawa Al-Quran tuh. Nah, ini kita mengadakan sunatan masal juga, pensyahadatan. Nah, baiklah, itulah sedikit video perjuangan anakmu, saudaramu di pedalaman Kalimantan Barat. Kenapa sih harus ke pedalaman? Emang tidak ada di kota? Tidak ada ke jalan bagus? Ada Pak. Cuma kalau jalan bagus, yang di tempat yang jalan bagus itu semua orang pada pintar semua. Orang dah tahu solat, udah tahu mengaji. Karena setiap saat mereka itu mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah. Kenapa saya memilih ke kampung? Nah itu dia. Kita lihat tadi, sengsaranya orang di kampung Pak. Bukan enak loh di kampung tuh. Udah ndak ada akses jalannya bagus, sinyal ndak ada, penerangan ndak ada. Makan kue enak pun susah. Begitulah kehidupan di pedalaman Kalimantan. Alhamdulillah, berkah daripada saya bawa Al-Quran. Namun sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang pernah menitipkan Al-Quran ini, wakaf Al-Quran ini kepada tim BWA cabang Surabaya. Saya perlu sampaikan, alhamdulillah, wakaf Al-Quran yang pernah kalian titipkan kepada tim BWA, sebagiannya sudah saya terima Pak. Berapa banyak? Kurang lebih 21.000 eksemplar Al-Quran. Kepribadi saya loh Pak. Kalau untuk keseluruhan Kalimantan Barat sudah mencapai 140.000 eksemplar Al-Quran dari hamba-hamba Allah, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya.
Maka dari itu saya sebagai partner lapangan daripada tim BWA, saya harus sampaikan ini. Inilah pembuktiannya bahwa apa yang dilakukan oleh tim BWA, baik yang ada di Surabaya maupun yang ada di seluruh Indonesia, pokoknya daripada tim Badan Wakaf Al-Quran atau Yayasan Badan Wakaf Al-Quran atau disingkat dengan BWA, dan alhamdulillah mereka benar-benar melaksanakan amanah yang pernah kalian titipkan kepada mereka. Dan buktinya saya, saudaramu ini di lapangan yang menerimanya dan mendistribusikannya ke lapangan-lapangan ke umat-umat Islam lainnya. Nah, berkah daripada saya antar Al-Quran yang kalian titipkan ayah bunda, alhamdulillah Allah izinkan saya datang ke tanah sucinya 3 kali berturut-turut tanpa mengeluarkan uang 1 sen pun dari uang pribadi ayah bunda. Nah, itu dia. 3 kali berturut-turut, Pak. Pertama diberangkatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Kedua oleh salah satu trapel dari Jakarta. Ketiga trapel daripada Pontianak itu sendiri. Saya pun tidak menyangka, Pak. Saya cuma diminta KTP sama paspor ya. Itu saya berikan mereka dan saya disuruh mereka berangkat. Indahnya balasan Allah. Jadi ayah bunda, tuan-tuan dan puan-puan, saya perlu cerita sedikit. Sebelum saya terjun ke dakwah, saya pernah dapat rezeki banyak, Pak. Saya juga salah satu pengusaha kayu di Kalimantan Barat. Lumayan juga lah dapat rezeki, Pak. Bahkan uang itu sempat dipakai bantal. Mau tahu enggak? Pada saat rezeki itu banyak, waktu tahun itu belum sampai 10 juta orang yang berangkat mengerjakan umroh maupun haji. Tapi duit itu tak sanggup ditarik 10 juta, Pak. Tak sanggup menyisihkan sedikit untuk apa? Datang ke tanah sucinya Allah. Duit banyak, mobil banyak, tanah juga berhektar-hektar. Tapi tak sanggup menyisihkan sedikit rezeki itu. Kalau nak bersedekah, pikir-pikir. Mulailah berprasangka buruk. Jangan-jangan. Begitu pula kalau nak menolong orang membangun masjid. Entah-entah benar-benar tak digunakan oleh mereka. Buruk pikiran, Pak. Padahal Allah melarang berprasangka buruk, apalagi di jalan dakwah. Karena ketidaktahuan, karena kurang yakinnya. Itu ditambah lagi kurang mensyukuri. Mau tahu enggak apa yang terjadi, Pak? Semua harta yang Allah pernah titipkan habis. Uang tadi ratusan juta habis. Mobil 4-5 buah habis. Bahkan keluarga pun berantakan, Pak. Karena apa? Kurang yakin dengan apa yang disampaikan Allah di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Solat iya, puasa ikut, tahajud iya, ikut, kadang enggak, kadang ikut. Tapi apa? Kurangnya yakin. Selesai, Pak. Maka dari itu kalau ada masih di hati kita, mohon maaf nih, ini hanya sekedar mengingatkan. Siapa tahu masih di hati kita masih ada kurang yakin dengan janji Allah, tolong deh cepat-cepat hilangkan tuh pikiran tuh. Tolong hilangkan perasaan tuh. Tak ada gunanya. Benar. Fatal sama sekali. Saya telah merasakannya. Saya telah merasakannya. Bukan cerita orang.
Cerita saya pribadi. Nyata, real Pak. Sekali lagi saya ulangi. Ratusan juta duit. Di bawah bantal Pak. Tak sanggup datang ke tanah sucinya Allah. Takut uang tu tak kembali lagi. Padahal itulah kesempatan yang terbaik. Pada saat kita dititipkan Allah rezeki. Pada saat itulah kita berbagi. Namun karena ketidaktahuan, karena kurang yakinnya, karena masih cintanya lebih ke dunia, ingin disanjung, ingin dipuji orang, maka semuanya itu habis Pak. Alhamdulillah dari tahun 2000 saya dakwah karena lillahi ta'ala, tak berharap pujian sanjungan manusia. Hanya berharap ridhonya Allah. Alhamdulillah Pak. Yang tadi tak disangka-sangka. Sampai 3 kali loh saya ke tanah sucinya Allah. Yang tak punya uang nih. Tak ada uang Pak. Nah. Dan Alhamdulillah. Saya datang ke sana. Nah. Dan bukti lagi Pak. Waktu tidak adanya uang. Tidak ada tempat meminta selain kepada Allah. Saya minta kepada Allah, ya Allah, tolong saya ya Allah. Saya minta tanah 10 kali 10. Ukuran 10 meter kali 10 meter Pak. Saya minta dengan Allah. Allah kasih saya kurang lebih 1 hektar tanah. Mana buktinya tuh tadi replika Ka'bah. Coba lihat replika Ka'bah. Di sini sebelum saya membangun replika Ka'bah, saya mencari tanah 10 kali 10. Ini replika Ka'bah nyata Pak, bukan gambar. Nah, di sini tanah itu 2 tahun saya mencicilnya Pak. Sebenarnya tanah itu mau dibayar oleh pengusaha SPBU dengan harga 450 juta. Yang punya tanah tidak mau jual. Dijual dengan saya 100 juta. Dan itu pun jangan dibayar cash. Suruh cicil. Kalau ada uang bayar, kalau tak ada uang pun jangan bayar dulu. Gunakan dulu, ini sertifikatnya. Begitulah kalau Allah berkehendak Pak. Allah yang mengetuk pintu hati orang lain. Kalau saya tak bisa merubahnya. Itulah kuasa Allah. Nah setelah dapat tanah itu, bangun replika Ka'bah Pak. Dari 0%, tak ada uang 1 sen pun saya bangun itu. Terbangun kurang lebih dengan nilai 500 juta Pak bangunan itu. 12 kali 12 tinggi, 12 meter, 2 tingkat Pak. Dan Alhamdulillah sudah digunakan solat Jumat kurang lebih 115 kali solat Jumat di sana. Dan sekarang digunakan pengajian anak-anak yatim, anak-anak duafa, anak-anak mu'alaf. Dan muslim-muslim pedalaman Pak. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, tolong jangan tutup pintu hati kita. Jangan tutup mata kita. Jangan biarkan telinga kita tak mendengar apa-apa yang sudah kita dengarkan tadi. Di sini saya kembali mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan, meskipun dulunya pernah berwakaf Al-Quran, namun tak ada salahnya kalau kita sekarang ini menyisihkan sedikit lagi. Untuk apa? Untuk sama-sama berwakaf Al-Quran. Untuk apa Al-Quran ini? Untuk saudara-saudara kita yang di pedalaman. Karena masih banyak umat Islam tidak mempunyai Al-Quran. Baik, bagaimana caranya untuk berwakaf? Saya persilakan kepada saudara saya untuk memimpinnya. Nah, saya tutup. Sebelumnya saya mohon maaf, minta ampun dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf.
Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.